Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa dengan saya, Elson Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Kuasa Doa dan Pujian. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Det di program Crossover. Ya. Hari ini kita berada pada episode Kuasa Doa dan Pujian. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan ngomong-ngomong tentang kisah Paulus dan Silas nih, Det. Ya. Nah, jadi kalau melihat kondisi Paulus dan Silas saat menaikkan pujian saat itu, mereka itu kan habis difitnah oleh para pembesar-pembesar. Mereka habis didera, artinya kan mereka luka-luka. Ya. Mereka juga terbelenggu. Ya. Tetapi dari mana kekuatan yang mereka terima sehingga mereka bisa tetap menaikkan doa dan pujian? Iya. Jadi kisahnya ini karena ketika Paulus dan Silas di Efesus itu ada satu perempuan yang punya roh tenung, ya. Nah, tuannya itu punya penghasilan yang besar karena dengan roh tenung, jadi dia bisa melakukan apa-apa. Tapi tiba-tiba sekarang Paulus dan Silas memberitakan yang di situ dikatakan Allah yang tidak dikenal itu. Jadi Paulus dan Silas memberitakan tentang Yesus. Iya. Ketika memberitakan, ini ada tanda-tanda heran dan ajaib yang menyertai sehingga orang-orang bertobat. Yes. Ketika mereka pada bertobat, mereka tidak mau mengikuti lagi perempuan yang punya roh tenung itu. Dan itu sebabnya perempuan yang punya roh tenung ini mengganggu Paulus dan Silas. Saat Paulus dan Silas sedang berjalan, ini perempuan yang punya roh tenung itu ada di belakangnya. Bicara, ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah yang Maha Besar, gitu. Jadi terus di ngomongin. Nah, pada satu titik Paulus terganggu. Iya. Ketika Paulus terganggu, dia langsung berbalik, dia usir roh tenung yang ada di dalam perempuan itu. Roh tenung itu pergi. Udah, perempuan itu tidak bisa bekerja lagi. Nah, yang tuannya yang punya bisnis ini jadi otomatis bangkrut. Iya. Nah, karena bangkrut mereka marah, mulai menghasut. Ini orang secara adat istiadat Rum nggak boleh nih melakukan ini, memberitakan siapa, tidak boleh. Jadi akhirnya dibawa kepada pembesar-pembesar, ya sudah didera, ya artinya dipukulin, ya entah dipukul pakai apa, yang pasti mereka sudah babak belur lah, ya babak belur. Difitnah juga. Dan sebelum ditentukan ini masalahnya apa, salahnya apa, mereka sudah dimasukkan ke dalam penjara. Dan penjaranya ini adalah penjara yang paling tengah. Artinya kalau penjara paling tengah, mereka ke kiri atau mereka ke kanan, itu jaraknya akan sama. Iya. Mereka ke belakang dan ke depan jaraknya akan sama. Jadi kemanapun Paulus dan Silas kalau mau meloloskan diri, ini sama jauhnya. Tidak ada yang dekat dengan sel mereka. Karena mereka ada di tengah-tengah. Nah, waktu mereka ada di penjara, mereka itu dipasung. Iya. Kakinya dibelenggu. Nah, kita harus tahu, kakinya memang dibelenggu. Tapi kan mulut tidak. Iya. Ini yang orang dunia tidak tahu. Bahwa kekuatan kita bukan di kaki yang paling utama. Kekuatan orang benar itu di mulut. Yes. Karena di mulut itulah tempat di mana firman Allah ada. Di mana firman Allah itu bisa dilepaskan. Iya. Jadi Paulus dan Silas mulutnya tidak ditutup. Ya, dibuka. Nah, kalau ditanya, kok mereka bisa sih menyanyi? Kan mereka sudah habis dipukulin, artinya sudah lemas lah ya. Iya. Mungkin sudah ada berdarah gitu. Dibelenggu juga. Kan harusnya mereka meratap. Lebih tepatnya begitu. Mereka meratap. Minta ampun. Tolong keluarin dari penjara. Tetapi Paulus dan Silas tidak melakukan itu. Iya. Yang dia lakukan adalah dia menaikkan doa dan puji-pujian. Nah, kembali lagi, kalau ditanya kekuatannya dari mana? Ini bukan kekuatan manusia.
Ini kekuatan dari Tuhan. Kalau kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus, maka kekuatan kita bukan kekuatan manusia lagi. Kitab Zakaria berkata, bukan dengan kuatku, bukan dengan pikiranku, tetapi dengan Roh Tuhan. Iya. Bukan dengan kegagahanku, tapi dengan Roh Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Secara tubuh mungkin mereka lemah, tapi roh mereka kuat. Karena Paulus dan Silas sudah membangun manusia roh. Kalau di dalam kita kuat, maka kekuatan yang ada pada kita bukan kekuatan manusia lagi, tetapi kekuatan Tuhan. Iya. Itu sebabnya setiap orang yang sudah membangun manusia rohnya, pasti dia memiliki kekuatan roh. Sehingga ketika memperkatakan firman, kita bisa merasakan ini ada satu kekuatan yang bukan berasal dari manusia. Ini kekuatannya berasal dari roh. Iya. Kenapa? Karena di dalam mereka ada roh Allah yang hidup. Bukankah Yusuf tidak punya kekuatan juga? Tetapi Fir'aun bisa melihat bahwa roh Allah ada di dalam hidup Yusuf. Itu yang membuat Yusuf berubah dari narapidana menjadi penguasa. Iya. Jadi kekuatan Tuhan bisa mengubah keberadaan kita, bisa mengubahkan keadaan kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka tidak punya kekuatan mungkin secara fisik. Malah Paulus sudah berkata di dalam surat-suratnya, mereka seringkali karam kapal. Pokoknya secara fisik mereka itu sudah lelah. Tetapi secara roh mereka tetap memiliki kekuatan. Karena Roh Kudus ada di dalam mereka. Dan yang namanya roh tidak pernah capek. Jadi mereka tetap memiliki kekuatan. Dan ini yang untungnya orang-orang di situ tidak tahu. Mereka membelenggu kaki Paulus. Tujuannya apa? Supaya Paulus tidak bisa melangkah keluar. Paulus tidak bisa melangkah keluar, tetapi mulutnya tidak dibungkam, mulutnya tidak ditutup, sehingga mulut Paulus dan Silas masih bisa menaikkan puji-pujian, menaikkan doa kepada Tuhan. Dan ketika perkataan keluar dari mulut orang benar, maka itu ada kuasa yang besar menyertainya. Ya, sehingga ketika mereka mulai menaikkan doa dan pujian, sesuatu terjadi. Haleluya. Haleluya. Paulus dan Silas kan berdoa dan memuji Tuhan di dalam penjara. Iya. Dan waktu itu tengah malam. Iya. Artinya waktunya untuk tidur. Ini kelihatannya bukan tempat yang tepat, bukan waktu yang tepat. Tapi apa yang membuat Paulus dan Silas tetap melakukannya saat itu? Iya. Soal tempat atau waktu yang tepat tergantung sudut pandang kita. Kita memakai sudut pandang manusia atau sudut pandang Tuhan. Kalau tempat, dikatakan penjara ini bukan tempat yang tepat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena penjara, harusnya tempat yang tepat adalah di gereja. Kalau di penjara tidak tepat, lalu di gereja yang tepat, lalu orang-orang yang tidak ada di gereja tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tapi Paulus tetap, kenapa? Karena tempat yang paling tepat adalah tempat di mana Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Iya. Dimanapun kita berada, kalau Tuhan hadir, di situ tempat yang paling tepat untuk kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Nah, soal waktunya tengah malam. Kok ini tengah malam? Karena dikatakan bahwa orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya bersuara. Iya. Tidak berdoa dalam hati, tidak bernyanyi dalam hati. Ya. Nah, waktu tengah malam itu dari sudut pandang manusia sepertinya tidak tepat. Tengah malam ngapain nyanyi, ngebangunin orang tidur? Ya. Tetapi dari sudut pandang Tuhan ini tepat. Tengah malam ini menandakan pergantian waktu. Iya. Dari malam ke pagi, ya, karena kalau kita tulis 0001 itu bukan malam lagi, tapi pagi, ya. Lalu kalau kita melihat itu pergantian dari hari. Iya. Kalau misalnya Paulus dimasukkan hari Rabu, begitu tengah malam itu sudah berubah hari, jadi hari Kamis. Ya, artinya ada hari yang baru. Iya. Tanggal
tanggal juga berubah. Iya. Kalau tanggal 3 dimasukinnya, artinya tengah malam itu sudah tanggal 4. Makanya kalau orang ulang tahun, siapa yang suka mengucapkan jam 12 malam lewat 1 detik? Karena apa? Harinya sudah tiba. Iya. Nah, di sini Tuhan mau memberitahu kepada Paulus. Paulus, sudah ada hari yang baru yang ditetapkan olehku. Iya. Paulus menangkap ini. Sudah ada hari yang baru yang ditetapkan oleh Tuhan. Yaitu pada hari tengah malam itu. Hari yang baru, benar-benar baru mulai harinya. Tanggalnya baru mulai, harinya baru mulai, jam paginya juga yang baru mulai. Iya. Jadi di mata Tuhan itu tepat. Paulus, aku memberikan hari yang baru kepadamu. Bernyanyilah, berdoalah. Itu sebabnya Paulus tengah malam. Mungkin dia bangunin Silas, karena itu kan tengah malam, Silasnya sedang tidur. Silas, ayo bangun. Ini waktunya kita menyembah Tuhan. Ya, Silas mungkin bertanya, aduh kenapa nggak dari tadi aja, lagi ngantuk nih. Ayo Silas, ini hari yang baru, ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Ini hari di mana Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita. Ayo bangun, ayo berdoa. Nah, bukankah Tuhan sudah menyediakan satu hari di dalam hidup kita untuk kita masuk di dalam hari yang baru? Iya. Itu sebabnya tangkap di dalam roh. Tuhan sedang menyiapkan satu hari di mana pada hari itu akan terjadi perubahan yang luar biasa. Amin. Mana pada hari itu akan terjadi kelepasan, akan terjadi kebebasan, akan Iya. terjadi kemerdekaan yang luar biasa. Amin. Di mana pada hari itu kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Iya. Itu supaya pada hari itu juga, pada hari yang ditetapkan oleh Tuhan, lakukanlah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Iya. Paulus melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Pada saat itu diminta untuk memuji dan berdoa. Mereka melakukan itu. Mereka memuji, mereka berdoa, bukan dengan suara pelan-pelan. Ya, makanya kalau kita ada di gereja sedang memuji dan menyembah Tuhan, jangan pakai suara pelan. Iya. Keluarkan suara supaya apa? Kuasa Tuhan bekerja. Karena kita percaya ada kuasa di dalam mulut kita. Karena di dalam mulut kita ada firman Allah. Iya. Ketika firman Allah dilepaskan, maka kuasa Tuhan bekerja, membangun atmosfer yang baru, membangun hari yang baru, membangun tanggal yang baru, membangun jam yang baru, dan Yes. membangun kehidupan yang baru di dalam hidup kita. Amin. 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 Jadi waktu itu pujian dan doa seperti apa sih Dat yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas? Iya, ya kalau kita melihat kan di situ dikatakan Paulus menaikkan puji-pujian dan berdoa. Kata dan itu menyatakan bahwa mereka melakukan ini sekaligus. Ya. Iya. Karena kalau bukan dan bisa ditulis mereka menyanyikan puji-pujian lalu berdoa. Ya. Tapi ini dan berdoa artinya dilakukan sekaligus. Artinya ketika mereka menyembah Tuhan, ketika mereka memuji Tuhan, hati mereka berdoa. Roh mereka berdoa. Jadi ini bukan hanya keluar dari mulut saja, tetapi hati mereka, roh mereka, dan pikiran mereka menjadi satu. Yes. Ya, itu keluar di dalam mulut mereka. Sehingga ketika terdengar pujian dari mulut Paulus dan Silas, hanya 2 orang. Dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang lain, mereka hanya berdua, tetapi dampaknya luar biasa. Ketika mereka mulai menaikkan pujian, mereka mulai berdoa. Iya. Itu menjadi satu kesatuan. Di sorga ada Yesus yang menjadi juru syafaat. Ketika mereka menaikkan puji-pujian, mereka berdoa, maka Yesus menyambut. Ketika mereka melihat, Yesus melihat dari sorga, ini adalah hambaku. Ini adalah orang yang kuurapi. Itu sebabnya harus terjadi sesuatu. Dan ajaib, ketika mereka mulai menaikkan pujian, mereka mulai berdoa. Ketika mereka naikkan puji-pujian itu, tiba-tiba saja, kok tempat mereka ini goyang? Iya. Kok tempat mereka ini tiba-tiba goyang?
kan ini tempat loh jadi satu dengan tanah. Bukannya mereka ada di dalam kotak. Iya. Kok bisa goyang? Siapa yang menggoyangkan? Ini bukan dari laut, ini bukan dari gunung, tetapi ini dari sorga. Yes. Kalau kita menaikkan puji-pujian kita, dan hati kita, pikiran kita, berdoa sesuai dengan puji-pujian yang kita naikkan, maka sesuatu bisa terjadi. Amin. Seringkali ketika kita menaikkan puji-pujian, pikiran kita melayang kemana-mana. Ini yang membuat kok puji-pujian kita tidak berkuasa. Padahal Mazmur 22 ayat 4 berkata, Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian. Artinya kalau kita memuji Tuhan, Yes. Tuhan yang berada di tahta mendengarkan apa yang kita lakukan, ya, nyanyian apa yang kita persembahkan, maka Tuhan yang ada di tahta tidak mungkin tinggal diam. Iya. Tuhan pasti bertindak dengan kemahakuasaannya, dengan kedaulatannya. Amin. Itu sebabnya mulai sekarang ayo kita belajar untuk memuji dan berdoa. Ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, pikiran kita setting sedemikian rupa untuk ikut memuji, untuk ikut menyembah. Hati kita, roh kita berdoa seirama dengan pujian yang kita naikkan, sama dengan pujian yang kita naikkan, sehingga hati kita, roh kita, pikiran kita, dan mulut kita menjadi satu kesatuan. Iya. Ketika ada satu kesatuan, di situ ada kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan akan bekerja. Ini waktunya orang-orang benar akan merasakan kembali kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Ya, kuasa di dalam tahta Tuhan. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Artinya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita seperti memuji dan menyembah Tuhan di tahta. Karena Tuhan ada di tahta. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan di tahta, maka segala hal yang ada di sorga itu akan datang di dalam kehidupan kita. Maka akan terjadi firman yang mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sehingga ada kuasa. Ya, jadi jangan berpikir lagi, kok kalau saya nyanyi tidak ada kuasa. Sudahkah pikiran kita, hati kita, dan mulut kita menjadi satu kesatuan? Kalau itu menjadi satu kesatuan, Tuhan akan turun. Hadiratnya akan dinyatakan. Amin. Suasana sorga akan turun. Iya. Kita pasti bisa merasakan ini Tuhan. Kita bisa merasakan seperti Yakub berkata, ini bukan tempat biasa. Ini adalah pintu gerbang sorga. Kenapa? Ada malaikat yang naik turun. Ada malaikat yang ikut menyanyi bersama-sama dengan kita. Ini sudah waktunya perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Jangan berharap kepada jemaat lain, jangan berharap kepada pengerja lain, berharaplah kepada Tuhan. Ini waktunya kita berubah dari diri kita sendiri. Ketika kita menyanyi, baik di rumah, baik di gereja, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Hati pikiran kita sama seperti yang kita katakan. Ketika kata-kata kita tentang menyembah kepada Tuhan, hati dan pikiran juga berkata yang sama. Kita menyembah Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka Tuhan yang ada di tahta akan menyatakan kedaulatannya di dalam dunia ini. Amin. Karena ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini adalah hak privilege kita. Karena orang lain kalau memuji dan menyembah Tuhan belum tentu didengar oleh Tuhan. Karena kenapa bisa didengar oleh Tuhan? Yang melakukan pujian dan penyembahan harus sudah memiliki Roh Kristus. Ketika memiliki Roh Kristus, ada akses ke dalam sorga. Bapa melihat di situ ada Kristus, sehingga puji-pujiannya naik ke sorga. Orang lain bisa ikut menyanyi,
tetapi tidak akan sampai ke sorga. Tetapi kalau orang benar bernyanyi dan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, maka itu akan sampai ke sorga. Kalau sorga menerima pujian penyembahan kita, maka kerajaannya akan turun atas kita. Iya. Apa yang terjadi di sorga akan terjadi di muka bumi. Amin. 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 Haleluya. Jadi saat itu ketika menaikkan doa dan pujian, semua pintu terbuka. Iya. Nah, tapi ada hal yang menarik di sini. Paulus dan Silas kan memang tidak keluar, tetapi tahanan-tahanan lain, hukuman-hukuman lain juga tidak keluar. Iya. Apakah ini juga dampak dari pujian dan doa yang dinaikkan? Iya. Ini pasti baru pertama kali terjadi di penjara itu. Karena ketika Paulus dan Silas, ini jelas, ya, kapan terjadinya gempa bumi? Jelas ketika Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian. Ketika mereka bernyanyi, orang tahanan lain mungkin yang tadinya tidur jadi bangun. Mungkin tadinya mereka menggerutu, tetapi ketika terjadi gempa bumi, mereka diam semua. Karena kalau kuasa Tuhan sudah turun, akan membungkam mulut-mulut yang suka menggerutu. Dibungkam semua sehingga mereka diam. Mereka seperti apa ya? Kok mereka seperti tidak tahu harus berbuat apa? Apakah pintu penjara mereka terbuka? Terbuka. Tapi mereka tetap berada di situ. Iya. Kenapa? Mereka tahu yang menyanyikan ini adalah orang yang baru masuk penjara, yaitu Paulus dan Silas. Mereka bernyanyi. Dan ketika mereka bernyanyi, ini penjara goyang. Jadi di satu sisi mereka menggerutu, di sisi yang lain mereka takut. Ini apa yang dinaikkan? Kok bisa? Gempa bumi langsung. Dan gempa buminya cuma bukan hanya menggoyangkan tempat saja, tetapi belenggu-belenggu mereka lepas. Iya. Jadi kaki Paulus dan Silas yang dipasung lepas. Mereka bebas. Pintu penjara terbuka. Dan mereka bisa bebas. Tetapi Paulus dan Silas menetapkan mereka tidak akan melarikan diri. Iya. Dan karena Paulus dan Silas menetapkan seperti itu, kepala penjara yang ada di situ, mereka, ya, kepala penjara itu sudah mau bunuh diri. Kenapa? Karena melihat pintu penjara terbuka, jadi dia pikir, kepala penjara pikir, ini sudah pada kabur. Dan kita tahu, kalau yang di penjara kabur, apa yang akan terjadi dalam hidup kepala penjara ini? Iya. Dia pasti akan mati, dihukum mati. Jadi daripada dihukum mati, dia mau bunuh diri. Kenapa Paulus dan Silas tidak melarikan diri, tidak keluar? Karena ada pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Paulus dan Silas. Yes. Yaitu mempertobatkan kepala penjara. Jadi kepala penjara ketika itu sudah mencabut pedangnya. Bukan untuk menusuk Paulus, tapi untuk menusuk dirinya sendiri. Mau bunuh diri. Dan ketika dia mau melakukan itu, Paulus berkata, "Jangan bunuh diri, kami semua masih ada di sini." Jadi dia mulai ambil obor. Jadi betapa gelapnya tempat Paulus dan Silas. Karena setelah itu kepala penjara baru ambil obor, melihat, oh iya, semuanya masih ada di situ. Dan saat itulah kepala penjara ini, dia sujud kepada Paulus. Tapi Paulus tidak menerima sembah dari orang. Itu sebabnya kepala penjara ini berkata, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Iya. Paulus berkata, "Bertobatlah, terima Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan." Iya. Di luar penjara, Paulus dan Silas di-stop, dihentikan, tidak boleh mengabarkan berita Injil Kerajaan. Tapi ketika mereka di penjara, dipenjaralah jadi ladangnya Paulus untuk memberitakan Injil Kerajaan. Iya. Orang benar, kalau hidup di dalam Tuhan, tidak pernah bisa dihentikan
oleh siapapun dan apapun juga. Yes. Di luar tidak bisa mempertobatkan orang lagi karena Paulus di penjara. Tapi di penjara, Paulus dan Silas bisa mempertobatkan kepala penjara dan seisi rumahnya. Tuhan bekerja di dalam kehidupan Paulus dan Silas. Ya. Jadi yang membuka belenggu itu sebenarnya bukan puji-pujian mereka secara langsung. Puji-pujian itu dampaknya membuat gempa bumi. Iya. Dan kita tahu gempa bumi kalau yang dari sorga itu seperti gempa bumi yang terjadi ketika Yesus mati. Yesus ada di kubur dan perempuan-perempuan datang untuk masuk ke dalam kubur, tapi tertutup dengan batu yang besar. Yang terjadi adalah gempa bumi dan apa? Malaikat ada di situ. Iya. Artinya siapa yang menjadikan ini gempa bumi? Malaikat diutus Iya. untuk membuat tempat itu terjadi gempa bumi dan meruntuhkan belenggu-belenggu, menghancurkan belenggu-belenggu. Saya percaya ketika kita menaikkan doa dan puji-pujian, Ya. maka segala belenggu-belenggu kita, pintu-pintu yang tertutup akan dihancurkan Amin. dan dibukakan sehingga semua yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita akan mengalami kemerdekaan, kita Ya. akan mengalami kebebasan Yes. karena Tuhan yang bekerja. Saya percaya Tuhan akan mengutus malaikatnya Amin. untuk membuat mujizat, untuk membuat hal-hal yang ilahi Iya. terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang orang lain tidak bisa melakukannya, tetapi itu terjadi di dalam hidup kita. Amin. Ini waktunya kita sebagai orang-orang benarnya, kita bangkit bersama-sama untuk kita menaikkan pujian yang benar, penyembahan yang benar, sehingga ini naik ke tahta. Dan di tahta Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk melakukan mujizat secara nyata dalam kehidupan kita, orang-orang benar. Amin. 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 Dari kisah ini, Dad, apa sih tips and tricks supaya kita, orang-orang benarnya, bisa memiliki doa dan pujian yang berkuasa? Iya. Yesus sudah katakan ya kepada perempuan Samaria, kalau kita menyembah harus di dalam roh dan kebenaran. Iya. Artinya kita harus menyembah di dalam roh. Ketika kita menyembah di dalam roh, artinya waktu kita menyembah, roh kita ikut menyembah. Yes. Pikiran kita ikut menyembah. Ini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ketika mereka menyembah, maka dikatakan mereka memuji dan berdoa. Jadi saat kita menyembah, saat kita memuji, roh kita ikut memuji, pikiran kita ikut memuji, pikiran kita ikut menyembah. Iya. Jadi ini menjadi satu kesatuan. Maka ini menjadi satu kuasa yang luar biasa. Iya. Dan dikatakan kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus menyembah di dalam kebenaran. Tidak ada kepalsuan. Kalau kita bernyanyi, kita menyembah Tuhan. Ketika kita menangis karena itu benar-benar dari hati kita. Bukan karena kita mau dilihat oleh orang lain. Ketika kita menyembah, kita bukan mengangkat tangan untuk dilihat oleh orang lain. Tetapi kita mengangkat tangan karena hati kita, roh kita benar-benar mau menyembah Tuhan. Iya. Kita tidak mau dipuji oleh orang lain. Biar Tuhan sendiri yang mengetahuinya. Yes. Tidak perlu orang lain tahu kita mengangkat tangan atau tidak. Jangan kalau orang lain melihat kita, kita baru angkat tangan. Waktu orang lain tidak melihat, kita tidak angkat tangan. Mari sekarang kita lakukan secara benar. Iya. Jangan penuh kepalsuan. Jangan penuh dengan kepalsuan. Jangan bernyanyi ketika dilihat orang saja. Ketika kita bernyanyi sendiri pun, tidak ada orang lain. Kita menyembah Tuhan. Roh kita ikut menyembah. Pikiran kita ikut menyembah. Iya. Kita menjadi satu kesatuan. Kita menyembah dengan tulus. Tidak ada kepalsuan dalam hati kita. Kita benar-benar tulus menyembah Tuhan.
Ketika kita menyembah, kita berkata, Tuhan, aku menyembah Engkau. Itu benar-benar keluar dari dasar hati kita, bahwa kita menyembah Tuhan. Dan ketika kita dengan tulus, maka di sorga ada Tuhan yang melihat kita. Ketulusan kita akan membuat damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dicurahkan lagi di dalam hidup kita. Amen. Dicurahkan lagi. Dan setelah itu kita akan melihat kuasa di dalam puji-pujian, kuasa di dalam penyembahan akan terjadi sekali lagi. Saya berdoa di dalam nama Yesus, sekali lagi Tuhan mencurahkan kuasa-Nya atas puji-pujian dan penyembahan kita. Amin. Atas puji-pujian dan penyembahan orang-orang benar yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada kepalsuan di dalam hati kita. Tidak ada keinginan yang lain dari hati kita. Ketika kita menyembah, bukan berkat yang kita inginkan, tetapi kita benar-benar menyembah. Kita sesuai, hati kita sesuai dengan apa yang kita katakan, pikiran kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Kita tidak akan membiarkan pikiran kita pergi kemana-mana. Pikiran kita harus disetting sesuai dengan apa yang kita katakan. Demikianlah pikiran kita juga berkata seperti itu. Biar Tuhan sendiri bekerja sekali lagi, mencurahkan roh penyembahan di dalam kehidupan kita, menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Sehingga hanya nama Tuhan saja yang diagungkan dan dipermuliakan. Amin. 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 Haleluya. Biar apa yang disampaikan hari ini, itulah yang terjadi. Amin. Terima kasih, Dad. Kita berjumpa lagi pada episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode kuasa doa dan pujian. Saya percaya kuasa doa dan pujian sedang dipulihkan dalam kehidupan kita, orang-orang benarnya. Ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, ketika kita menyembah dengan segenap hati, roh, dan pikiran kita, maka kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita akan menerima isi hatinya dan kita merasakan pelayanan malaikat nyata dalam hidup kita. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat membagikan kepada teman-teman dan saudara yang lain. Saya Elson Triputra, see you on the next level.